Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan morfologi dari akar. Untuk mengingatkan kembali, saya akan menjelaskan konsep dasar. Secara morfologi, tanaman dibagi menjadi beberapa organ tanaman. Yang pertama adalah akar atau radix, kemudian ada batang atau caulis, kemudian ada daun atau folium, ada bunga atau floss, ada buah atau yang disebut dengan fructus, dan juga ada biji yang disebut dengan semen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang akar atau yang disebut dengan radix. Akar sendiri merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan. Nah, ini sumbu tumbuhan yang umumnya tumbuh di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi dan menjauhi cahaya. Bagian akar yang pertama yaitu ada leher atau pangkal akar yang disebut dengan kolum. Leher akar ini berbatasan dengan sumbu batang. Kemudian ada sumbu akar yang disebut dengan batang akar atau corpus radicis. Ini ada sumbu akar. Kemudian sumbu batang tersebut dapat bercabang membentuk radik lateralis atau cabang akar. Dari cabang tersebut dapat muncul rambut-rambut yang disebut dengan rambut akar atau pilus radicalis. Rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian selanjutnya ada ujung akar atau apek radicalis. Ujung akar ini terdiri dari jaringan yang masih muda yang terus mengalami pertumbuhan. Ujung akar ini terdapat kaliptra atau tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi bagian dari akar yang masih muda dan lemah. Perkembangan struktur akar secara morfologi terlihat pada saat embrio atau biji. Nah, pada embrio di sini ada radikula atau akar lembaga. Nah, secara skematis seperti ini adalah radikula. Kemudian radikula tersebut akan membentuk akar primer atau radix primaria. Pada perkembangan berikutnya, radik primaria ini akan berkembang menjadi akar tunggang setelah tanaman tersebut dewasa. Contohnya yaitu pada tanaman dikotil. Kemudian untuk sistem perakaran serabut terjadi apabila akar lembaga tersebut mati, kemudian akan tumbuh cabang-cabang akar yang muncul dari pangkal batang. Nah, jenis perakaran ini biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Ada pula struktur unik dari perakaran tunggang yang dapat menyimpan cadangan makanan atau disebut juga dengan storage taproot. Pada umumnya, fungsi akar itu merupakan pondasi berdirinya batang pohon, tempat menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah dan juga menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan. Kemudian sifat akar. Sifat akar ini pertama mengalami pertumbuhan dan perubahan ukuran secara bertahap dan konsisten. Ruang geraknya selalu berkaitan dengan gravitasi bumi. Ada akar yang menuju pusat bumi yang disebut dengan geotrop, ada pula yang menuju air atau hidrotrop. Nah, akar ini juga meninggalkan udara atau cahaya, jadi dia berada di dalam tanah. Kemudian kondisi akar selalu berwarna tanah dan bahkan lebih pucat. Hal ini dikarenakan karena akar tidak mengalami proses fotosintesis. Kemudian bentuk ujung sering meruncing. Hal ini bertujuan untuk menembus tanah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasa terdapat pada tanaman monokotil, sedangkan akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil.
Perbedaannya yaitu apabila akar tunggang, akar primer terlihat jelas, sedangkan pada akar serabut, akar primer hampir sama dengan akar lateral. Sebagai contoh, terdapat akar tunggang yang sedikit bercabang. Akar tunggang ini biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pertama, ada fusiformis atau bentuk tombak, merupakan akar yang memiliki pangkal besar dan ujungnya meruncing. Contohnya yaitu wortel dan lobak. Kemudian ada napiformis atau bentuk gasing. Strukturnya yaitu pangkal akar besar membulat, cabang akar berupa serabut yang hanya terdapat pada ujung akar yang sempit dan meruncing. Contohnya yaitu bengkoang. Kemudian ada bentuk filiformis atau bentuk benang yang merupakan akar tunggang yang kecil, menyerupai serabut akar dan percabangannya sedikit. Contohnya adalah keratok. Berikutnya ada akar tunggang bercabang yang disebut dengan ramosus. Contohnya yaitu akar udara atau akar gantung atau radik aureus. Nah, akar ini keluar dari bagian tanaman yang terdapat di atas tanah yang sifatnya menggantung. Akar ini dapat menyerap air dan zat gas dari udara dan seringkali mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air yang disebut dengan filamen. Contohnya yaitu akar anggrek kalajengking. Berikutnya ada akar nafas atau pneumatopora. Akar ini keluar secara tegak lurus dan terbenam di dalam tanah. Umumnya berfungsi untuk pernafasan. Jadi, akar nafas ini ada yang keluar secara tegak lurus dan ujungnya biasanya meruncing. Kemudian ada pula yang terbenam di dalam tanah. Nah, akar ini berfungsi untuk pernafasan. Biasanya terdapat pada tanaman-tanaman bakau atau Soneratia. Kemudian ada juga akar lutut atau knee roots, yaitu akar yang tumbuh ke udara lalu membengkok, jadi berbentuk seperti lutut. Berbengkok ini masuk ke dalam tanah, berfungsi untuk pernafasan. Selanjutnya ada akar tunjang atau prop roots, yaitu akar yang keluar dari batang di atas tanah dan masuk ke dalam tanah untuk menunjang batang. Nah, seperti berikutnya, bentuk akar yang menyusun perakaran serabut. Pertama, bentuk benang. Contohnya yaitu padi. Akarnya biasanya kecil-kecil dan halus seperti benang. Kemudian ada bentuk tambang. Disebut tambang karena dia kaku, keras, dan cukup besar. Contohnya pohon kelapa. Kemudian ada bentuk lengan karena bentuk akarnya seperti lengan dan tidak banyak memperlihatkan percabangan. Contohnya yaitu pohon pandan. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Ada quotes yaitu belajarlah dari akar. Meski tak terlihat, dia selalu menguatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.